Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Batang Kopi di acara Bacot Batang Kopi Nyocot. Ya, hari ini atau waktu ini kita ingin bincang-bincang sama teman kita yang sudah ada di depan kita, Mr. Ali atau Pak Ali teman-teman menyebutnya. Pak Ali itu kita undang 3 bulan yang lalu. Betul. Tapi beliau menolak. Menolak karena ternyata tidak membaca WA dari kita. Enggak, bercanda. Ya, teman-teman semuanya, kita mau ngobrol dan mau memperkenalkan anggota inti dari Batang Kopi. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah sehat walafiat. Sibuk apa sekarang Pak Ali? Biasa sibuknya begadang. Begadang tok atau Ya jualan lah biasa. jualan? Tapi aktivitas keseharian Pak Ali jualan? Aktivitas keseharian pagi biasa macul di lain tempat. Di lain tempat. Ya sore sampai malam kita jualan kopi. Jualan kopi. Iya, kaki lima biasa. Oh, kaki lima. Pak Ali itu mengenal kopi itu dari mana? Mengenal kopi saya dari leluhur. Dari leluhur. Ya, leluhur itu maksudnya adalah kebiasaan keluarga. Oh, kebiasaan keluarga. Kopi saset. Ya, kalau dulu bukan kopi saset, tidak menerima keluarga saya kopi saset. Maaf ya. Tetapi kopi sangan atau kopi kalau dulu itu ada Tradisional. kopi tradisional. Kopi tradisional. Iya. Simbah. Simbah. Kopi plus biasanya. Ya, betul sekali, ada plusnya itu banyak sekali. Plus gula. Plus gula, plus jagung, plus kelapa. Plus kelapa. Terus miso ya kan. Mengenal kopi memang dari keluarga. Iya, mengenal kopi keluarga, tetapi dulu masih kopi tradisional dalam artian kopi zaman dulu lah. Kalau untuk mengenal kopi yang era sekarang mungkin ya beberapa tahun yang silam, karena memang kopi yang sekarang itu kan tren di Indonesia atau khususnya di Kabupaten Batang itu kan hanya beberapa tahun silam kan, belum begitu lama. Berarti baru-baru saja ya. Ya bisa Era milenium. Ya era milenium lah. Era milenium. Nek mengenal istri, sejak kapan? Walah, kalau mengenal istri itu panjang itu nanti ceritanya. Itu SMA itu biasa. Salah Pak. Nek mengenal istri ya sejak pas saya terima nikah. Oh. Itu kata-kata dari Gus Mau. Oke. Salah berarti ya salah. Pak, jenengan mulai belajar kopi secara serius. Itu di mana? Artinya kan nek dulu kan kopi tradisional kan dari leluhur. Nek kopi dengan menggunakan alat-alat yang modern itu dari mana? Untuk mulai mengenal kopi alat modern itu saya mulai kuliah sebenarnya. Tahun 2005-2006 sudah mulai mengenal sedikit, hanya sedikit mengenal. Terus sampai kuliah transfer itu baru intens, yaitu di 2014 itu mulai mengenal intens alat kopi yang era sekarang lah. Itu mulai 2014, itu pun masih baru berkenalan bahasanya. Dan alhamdulillah di keluarga Jogja itu juga ada penggiat kopi Nusantara. Penggiat kopi Nusantara yang biasa mengadakan event di Jogja. Akhirnya setelah main ke sana juga, ternyata juga penggiat kopi. Akhirnya Sama-sama. Ya, di situ mulai belajar lebih intens, mengenal dan ya kelanjutan Sampai sekarang. Hubungan dengan Jogja masih terus belajar. Terus dengan nek siang kan sebagai pengajar ya? Iya. Sebagai pengajar. Nek malam di lapak itu. Nama lapaknya apa Pak? Lapaknya kita Mriki Kopi. Mriki Kopi. Ya, Mriki Kopi itu. Filosofinya apa gitu? Mriki Kopi itu sebenarnya kita ingin mengenalkan kopi, Mas. Karena kita letaknya ada di Kecamatan Bawang yang mungkin potensi kopinya sangat luar biasa. Iya. Tahun 2017-2016 itu saya melihat bahwa saya hidup di Bawang, ibaratnya bangun tidur, buka pintu itu langsung ada pohon kopi. Tetapi sayang masyarakatnya
mereka punya pohon kopi, panen kopi, tetapi jarang sekali yang menikmati kopi dari hasil kebunnya sendiri. Betul ya. Dijual ke Betul. tengkulak. Itu yang membuat saya prihatin dan tergerak untuk lebih mendalami dunia perkopian. Cita-citanya sih dulu ingin buka kedai besar. Nah, Tetapi saya berpikir kalau buka kedai besar duitnya rano. bukan masalah uang, Mas. Kalau saya uang itu sebenarnya sudah turah-turah. Sombong. Bukannya sombong, tapi bank itu sangat percaya sekali. Iya. Gitu. Akhirnya buka kecil-kecilan. Ya, buka lapak kopi dengan tujuan masyarakat pinggiran itu mau dan berani untuk minum kopi yang bukan kopi saset. Karena kalau mereka ke kedai kopi mau masuk saja sudah merinding. Bayangannya tempatnya bagus, mahal, di situ banyak anak gaul. Mereka akan ada rasa tanda kutip minder orang pinggiran. Tapi kalau di kelas lapak mereka akan masuk dan ternyata mereka penasaran, oh ini alatnya apa sih kok buat kopi ternyata seribet ini. Nah, akhirnya dari komunikasi itu mereka penasaran, mereka tahu dan banyak juga yang mereka belajar akhirnya dan menikmati. Sekarang mungkin sudah banyak petani itu tidak hanya menjual ke tengkulak, tetapi mereka proses sendiri, disangrai, akhirnya dinikmati. Berarti selain menjual kopi juga menjual edukasi ya di situ ya, tempat edukasi. Ya, bukan menjual ya. Kalau menjual, tempat edukasi. mungkin lebih tempatnya kita membuka komunikasi selebar-lebarnya kepada siapapun untuk saling belajar. Bahkan awal-awalnya dulu kita punya program yang namanya Bawang Berteduh. Bawang berteduh. Ya. Apa gitu? Kayak payung teduh ya? Iya, dengan bawang berteduh itu artinya berlatih menyeduh. Berlatih menyeduh. Buka Iya. kelas di sana. Bukan buka kelas, tetapi kita ada waktu tertentu kita buat, bukan event ya, kalau event mungkin terlalu besar, kita buat Selamatan. kegiatan bawang berteduh. Di situ siapapun boleh menyeduh sendiri dengan bayar seikhlasnya. Apian pun Pak. Ya biasalah, kita kan tadi saya bilang bahwa uang saya sudah turah. Motifnya apa jenengan kok punya ide bawang berteduh? Ada unsur-unsur politis atau apa? Kalau unsur politis saya malah dipolitisasi. Korban politisasi Ya, gitu. kegiatan saya malah dijadikan sesuatu hal yang menduiti mereka. Padahal tujuan saya ya tadi ingin memperkenalkan bahwa kopi itu tidak hanya kopi saset. Banyak metode seduh ataupun cara kita menikmati dengan cara yang lain, dan kita punya kopi di bawang itu. Kenapa kita tidak buat yang seperti ini? Dengan nantinya harapan saya dengan kesadaran mereka bisa menaikkan nilai jual atau pendapatan para petani seperti itu. Sampai sekarang masih Untuk kegiatan bawang berteduh alhamdulillah masih berjalan, tetapi dengan sekarang kegiatan saya di bawah itu juga semakin banyak. Masih di bawah itu di mana Pak? Ya banyak kegiatan di, saya kan juga orang sibuk ya. Jadi banyaknya kegiatan, saya paling nanti ada asisten sudah ada, nanti akan saya turunkan untuk backup kegiatan. Kegiatan jenengan. Nek jenengan kan masih di komunitas Kecamatan Bawang ya? Iya. Untuk masalah kopi itu ya. Isu yang berkembang di atas gimana Pak? Untuk perkembangan kopi di Bawang sebenarnya sangat luar biasa dengan banyaknya kedai, ibaratnya sekarang sudah berdiri banyak. Tambah saingan berarti Pak? Kalau saingan itu sebenarnya saya sangat bersyukur sekali dengan banyaknya kedai, Mas. Karena awal-awal saya buat Briki kopi, jualan kopi 1 gelas 10.000, itu katanya mahal sekali. Itu pertama kali saya buat kopi kok larang temen, sak gelas cilik regane sak ngene larang temen. Karena belum ada perbandingan kedai yang lain. Tapi dengan sekarang banyaknya kedai, bahkan mereka jualnya harga dengan lebih tinggi, akhirnya keuntungan buat saya. Tubruk itu yang 10.000 itu. Kopi tubruk, kopi susu. Dan sekarang pun masih ya dengan harga segitu. tetap kaki 5. Berarti ini
Iya. Kalau masalah hasil, berarti tetap hasil. Tetap hasil. Iya. Yang penting ojo menceng. Yang penting ya. Ojo menceng. Pak Ali itu kan salah satu anggota Batang Kopi Inti ya. Nah, Pak Ali kan tinggalnya domisilinya di Kecamatan Bawang Atas. Dari sini sekitar setengah jam lah dari gudang kopi. Beliau itu dulu mengenal Batang Kopi dari mana, Pak? Nah, perkenalan saya dengan Batang Kopi itu ya berawal dari permainan kopi awal itu. Saya sebelum masuk ke Batang Kopi kan sudah main di Kopi Bubuk. Kopi Bubuk dengan tujuan awal di Batang Timur mungkin belum ada yang main Kopi Bubuk. Betul. Dengan harapan saya main Kopi Bubuk, jual Kopi Bubuk, kopi murni itu memperkenalkan ke masyarakat. Selain ada kopi saset bermerek yang sudah ada, ini loh ada kopi murni yang Kopi Bubuk. Nah, berawal dari situ ketemulah dengan si roastery yang bernama Bonar. Karena saya berpikir gini, saya ingin membuat kopi itu yang berkualitas dari awal. Maka saya mencari roastery yang punya kapabilitas, kemampuan yang benar-benar bisa. Di Batang Timur ataupun Batang pada waktu itu hanya ada satu, si Bonar itu. Makanya dari gunung saya turun ke bawah untuk merosting kopi. Nah, ketemulah si itu Bonar. Komunikasi. Ada kecocokan. Sama-sama mungkin orang gila kan di situ ketemu cocok. Sama-sama orang gila, ketemu cocok, idenya bertukaran. Iya. Akhirnya gabung ke Batang Kopi. Betul. Tahun kapan itu, Pak? Wah, kalau tahun saya tidak pernah ingat-ingat itu. Yang saya ingat itu saat saya ijab sama istri saya itu ya. Tapi kalau ketemu di Bonar, saya tidak perlu ingat-ingat itu ya. Eman-eman memori saya nanti full. Nek jenengan melihat pergerakan dari Batang Kopi sekarang dengan jenengan masuk di Batang Kopi. Ya, Batang Kopi itu sebenarnya sangat bagus sekali, pionir di Kabupaten Batang lah khususnya atau di Jawa Tengah bahkan. Untuk sebuah organisasi yang benar-benar tujuannya itu seperti tujuan saya, bahwa ingin memajukan perkopian, paling tidak di lingkungan sekitar ataupun di kawasan kita, bahwa kopi di Kabupaten Batang itu juga punya dan layak dikenal di secara nasional maupun internasional. Berarti kontribusi dari Batang Kopi untuk skala wilayah Kabupaten Batang itu sudah lumayan. Bagi saya sangat luar biasa, Mas. Bukan hanya lumayan. Karena apa? Kita di Batang Kopi itu ada dari semai sampai seduh. Semai dalam artian bagaimana nanti teman-teman ataupun siapapun yang ingin menanam kopi, pohon kopi bisa konsultasi, bahkan bisa mengambil bibit dari kita yang bibit itu benar-benar secara kualitas. Dan ada pendampingan petani sampai pohon itu benar-benar berbuah dan menghasilkan yang secara optimal. Itu di kegiatan Di Batang Kopi. Bahkan sampai kita juga ada beberapa kelas kan, ada kelas barista, kelas roasting. Bahkan untuk sebentar lagi kita juga ada yang namanya kebun pembibitan ataupun kebun demplot itu demplot itu untuk bibit kopi. Teman-teman perlu diketahui bahwa di Batang Kopi itu kan punya kebun laboratorium. Letaknya itu di Jalan Surjo Bawang ya. Jalan Surjo Bawang, bukan Surjo Bawang, Reban Bawang. Itu biasanya buat tempat kita berkegiatan. Pak Ali, jenengan di Batang Kopi ini aslinya sebagai apa? Kalau di sini secara tertulis terstruktur itu sebagai bendara besar. Ya, bendara besar. Kenapa dijadikan saya bendara? Ya tadi saya bilang awal. Ya turah-turah. Akhirnya sering jebeli. Ya, sering jebeli kegiatan Batang Kopi kayak gitu, waduh. Ya mungkin address-nya sih kopi. Bendara kesini sih, Pak?
Bendahara kecil ya ada, tetapi sebenarnya bendahara bayangan. Ilegal. Itu hanya untuk memudahkan kita berkegiatan ataupun memperlancar sebuah kegiatan lah. Karena kan kesibukan saya tadi yang begitu full, kadang waktu saya tidak sempat. Kalau ada bendahara kecil kan lumayan lah. Ya keuangan yang urgen yang tidak begitu besar bisa diambilkan di bendahara kecil. Ya semoga aja bendahara kecil tidak menceng. Terus ngopi sih Pak. Ngopi aja. Alhamdulillah. Seretan gitu. Kan mau. Ke tamu kok disuguh kopi nembe wae. Monggo, rokok betul Pak? Rokok tetap aja masih ora. Rokok sendiri toh? Sedih. Enggak apa-apa, rokok aja Pak. Santai ya? Santai, kita santai aja. Oke. Waktu masih lama. Nek di Batang Kopi itu kegiatannya yang paling ditonjolkan apa? Kegiatan yang di-up populer. Yang di-up dipopulerkan ya tujuan dari awal kita ingin memperkenalkan kopi Batang keluar daerah. Yang lebih ke kopi Batang itu produksi terbesarnya kan Robusta. Karena selama ini Robusta itu digunakan di kedai tetapi jarang diekspos. Dan di Batang ini penghasil terbesar lah ibaratnya adalah Robusta dengan kualitas yang sangat luar biasa. Untuk kegiatan ataupun perlombaan di Jawa Tengah maupun nasional kita selalu dapat nomor. Di Jawa Tengah tahun 2019 kita dapat nomor 1. Di secara nasional juga kita masih punya peringkat. Nah, tetapi belum banyak orang mengenal. Nah, makanya Batang Kopi itu ingin memaksimalkan mengenalkan kopi Batang yaitu Robusta dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya yang agenda tahunan kita adalah battle atau lomba V60 Robusta. Ya, Robusta. Nah, itu jarang sekali lomba V60 dengan jenis kopi Robusta. Mungkin Batang yang menjadi pionir lah itu. Kemarin skala nasional kita sudah jalan dan tahun depan mungkin akan lebih besar lagi. Internasional mungkin ya. Jangan internasional dulu. Siapa? Nanti sibuknya. Nanti bukan sibuke, aku muda. Nambel ini kakean. Pak, nek Robusta kan Batang Kopi selalu menjadi andalan ya ketika lomba tahun 2019 kita di Gringsing juga Robusta. Terusan di Kebun Lab kita juga Robusta. Per panen 1 tahun Robusta di Kabupaten Batang itu berapa ton? Per tahun kalau untuk Kabupaten Batang per tahun kita tidak bisa patokan tertentu karena beberapa tahun ini penurunan hasil panen. Berarti dari tahun 2020, 2021 sampai terakhir kemarin tahun ini 2022 itu sangat turun hasil panen. Ya pengaruhnya mungkin karena kemarin ada COVID itu juga sangat berpengaruh karena hubungannya tentang perawatan pohon kopi, juga cuaca itu sangat pengaruh sekali. Ekstrim ya? Ya, ekstrim. Harapannya semoga ini tahun ini belum terjadi hujan awal, tapi ternyata bulan sekarang sudah mulai hujan dan kemungkinan besar nanti tahun untuk 2023 itu juga menurun lagi. Masih menurun lagi. Jadi untuk teman-teman ya kalau punya kopi dihematlah. Jangan dibuang-buang. Pak Andi ya, Bendahara Bayangan tolong disikapi. Jenengan petani juga, Pak? Saya untuk petani tidak. Saya lebih mendalami ke seduh. Ya, sama edukasi. Sama edukasinya. Walaupun dari tahap pembibitan semai sampai ke meja seduh saya pelajari, tetapi saya lebih mendalami di penyeduhan. Tapi nek kegiatan itu ketika tidak ada Pak Ali, teman-teman Batang Kopi ini merasa ketar-ketir. Menan, Dik. Mas Adi, sini aja Mas. Kita ngobrol ini sekaligus kita klarifikasi ya. Ada bendera besar Pak. Sini Mas. Sini Mas Adi.
Biar asik gitu. Ya, Mas Adi, monggo Mas Adi ya. Sini Mas Adi. Bajunya udah anyar. Pak Ali udah dapat bendahara besar, belum dapat baju seragam. Oh, sudah. Oh, sudah. Udah dipakai? Belum. Harus disterilkan dulu. Oh, gitu. Kirain belum dibayar. Sini Pak Adi. Ya, selamat datang ini ya. Rasa ambil kopi ya. Aduh. Sungkem saya lah kalau bendahara. Ini masuk suaranya Pak? Apa perlu dikasihkan sini? Masuk. Masuk ya. Mas Andi, Gimana? Nek Pak Ali kan tadi ngomong menyebut bahwa jenengan gue bendahara bayangan. Terima apa Pak perkataan seperti itu? Kalau seperti itu menurut saya malah enggak. Merasa tersinggung. Ini Mas, perlu penjelaskan ya. Karena semua event yang ada di Batang Kopi semuanya langsung saya yang menghandle. Untuk Pak Ali paling cuma menerima laporan keuangannya aja. Itu kan untuk pengelolaan uang. Selebihnya malah ke saya semua. Berarti nek jenengan bendahara pengeluaran pembantu. Bisa dikatakan seperti itu. Pak Adi kan dulu sudah pernah cerita panjang lebar masalah siapa dia. Tidak penting lagi lah. Intinya seperti itu. Pak Ali kembali Pak Ali. Konco dhewe ya. Pak jenengan punya ekspektasi tidak Batang Kopi ke depan bi? Batang Kopi untuk ke depan sebenarnya bukan ekspektasi, tetapi sebuah tujuan ya. Kalau ekspektasi mungkin halu. Tapi setiap kegiatan ataupun ke depan, kalau bagi saya, kenapa saya betah di Batang Kopi itu ada sistem target tujuan ke depan yang jelas. Contoh kecilnya dari Batang Kopi, setiap program kegiatan perencanaan kita berjalan dengan lancar, dan ke depan rencana-rencana yang lain pun kita susun, dan langkah demi langkah progresnya juga sudah kita jalankan. Dari segi kegiatan, untuk kegiatan lomba-lomba selalu kita jalankan. Terus untuk kelas barista tahun depan kita tingkatkan dari basic sampai ke level berikutnya. Untuk perlengkapan peralatan kita juga Sudah penambahan mesin espresso dan sebagainya, kita tinggal menunggu waktu. Bendaharanya janji. Bukan janji ya, tapi kembali lagi bahwa setiap tahap kita selesaikan dengan perhitungan yang matang. Terus untuk kegiatan ke depan, bahwa Batang Kopi ini akan menjadi sebuah rujukan. Rujukan para penggiat kopi, petani kopi, mahasiswa ataupun yang berkegiatan berhubungan dengan kopi, nanti bisa lari ke Batang Kopi. Dan itu sebenarnya juga sudah berjalan, dari berbagai universitas juga sudah masuk dan bekerja sama dengan kita untuk Batang Kopi kegiatan. Mereka ada yang kemarin itu pelatihan kerja ya? PKL, latihan kerja di Batang Kopi. Terus pendampingan petani kita juga sudah punya P4S. Di Batang Kopi juga sudah punya P4S. Itu kan sebuah organisasi yang benar-benar kita tertata. Tidak hanya biasanya ini Mas ya, ada sebuah perkumpulan kopi jenenge gede tetapi kegiatannya mbah-mbuh, atau tidak ada kegiatan, atau mereka hanya mengatakan sebuah komunitas kegiatannya hanya itu. Tapi bisa diibaratkan donat, tengai bolong. Tetapi kalau untuk Batang Kopi kita kan benar-benar setiap mungkin beberapa event kita sudah ada penjadwalan. Untuk kegiatan di luar daerah kita juga sudah ada penjadwalan. Jadi benar-benar organisasi yang berjalan seperti itu. Dan semoga saja seperti semboyan kita tetap semangat dan sehat. Seperti itu. Pak Andi ada pertanyaan nggak? Untuk event yang terdekat dari Batang Kopi itu apa? Untuk yang mungkin dalam waktu dekat ini akan saya tidak ingin membocorkan. Nah, berarti nanti langsung surprise. Ya, surprise saja, tapi bocornya gini, nanti di bulan, paling tidak di bulan Desember lah. Bulan Desember atau nanti pertengahan akhir tahun ini kita ada sebuah kegiatan lomba yang belum pernah ada di Kabupaten Batang. Dan jurinya jelas
Batang Kopi itu kita menghadirkan juri yang tidak acak-acak. Yang hadir selalu juri-juri kelas nasional. Kapabilitas, kemampuannya benar-benar sudah diakui. Sehingga setiap kita buat event, peserta itu selalu turah-turah meludak. Kita buka daftar tunggu. Kita misalkan buat event pendaftaran 3 hari itu biasanya paling wis full penuh. Karena mereka sudah percaya dengan kita. Makanya sebagaimanapun kita ingin memberikan kepercayaan itu dengan secara maksimal kepada mereka. Pak, jenengan bayari anggota-anggota itu ya Pak. Bocah-bocah semangat yang Batang Kopi. Sambatan. Alhamdulillahnya semuanya sudah terbayar dengan sepenuh hati. Ya, dalam artian apa? Kembali lagi tagline-nya, tetap semangat dan jangan berharap. Dalam artian apa? Kita kerja itu ya semangat, full optimal apa yang kita punya maksimalkan. Jangan berharap dalam artian kalau kita bekerja itu sudah berharap mengharapkan sesuatu, berarti ya pasti bubar. Karena ekspektasinya dhuwur, ternyata tidak sesuai harapan, bubar. Tetapi jangan berharap dalam artian segala sesuatu pasti ada balasannya. Baik balasan secara lahir duit maupun batin, kepuasan seperti itu. Karena kita bekerja merekrut mereka yang bergabung di Batang Kopi itu rata-rata memang panggilan jiwa. Bukan kita mas sampai ikut kita berkegiatan enggak. Sehingga mereka apapun yang dikerjakan ya semangat seperti itu. Oh ya, hati-hati Mbak Anang. Oke, terima kasih. Siap. Kembali ke belakang dulu ya Pak. Kan untuk sekarang di Bawang khususnya itu kan udah banyak gede-gede yang besar, terus yang menawarkan view-view yang menarik, yang untuk entertainnya itu sosialita banget lah. Nah, strategi ini panjenengan untuk menghadapi gemburan itu gimana Pak, supaya dari Mriki Kopi itu eksis tetap bersaing. Sebenarnya orang datang ke tempat kedai itu kita pahami dulu marketnya itu siapa, target marketnya siapa, dan mereka datang ke kedai itu mau apa. Tapi soal rasa, kalau kita pakai tagline-nya mitidit, itu kan rasa tidak pernah bohong. Nah, Indomie. Rasa tidak pernah bohong. Nah, di Mriki Kopi, ya kita yang pertama kita jual itu rasa. Walaupun kita kelas lapak kaki 5, kualitas kopi itu selalu kita utamakan. Rasa itu kita utamakan. Jika mereka yang datang ke kita, alhamdulillah datang sekali, besok datang lagi dan datang lagi. Ibaratnya Mriki Kopi itu sudah punya pasukan khusus. Seperti itu. Jadi kalau kita buka ya alhamdulillah tidak pernah sepi konsumen. Nah, untuk strategi kan sekarang yang ngopi itu malah kebanyakan anak-anak milenial kan. Iya, betul. Mereka bukan ingin merasakan kopi tapi sensasinya loh. Ini saya sudah misalkan ngopi di sini gitu kan. Berarti kan ngebak Instagram. Dan strategi ini jenengan untuk menjaring anak-anak yang belum pernah ke Mriki Kopi itu ada seperti apa? Kalau gini, kita mau target market seperti mereka, itu akhirnya sebenarnya kalau bagi saya, itu akan ibaratnya gini. Babu itu capek. Apa ya? Kesel, capek. Karena mereka itu bukan konsumen loyal. Bukan konsumen loyal, mereka ibaratnya akan datang apabila ada bunga baru. Iya, betul. Nah, apakah kita mau nanam bunga terus? Berarti ini terus kan enggak. Harapan kita yang namanya berjualan itu sekali kita nanam bunga, lebah itu akan selalu datang terus. Seperti itu. Jadi selama ini saya tidak pernah mentargetkan untuk mendatangkan konsumen yang seperti itu, yang sukanya hanya cuman foto. Tapi saya lebih ke rasa dan kenyamanan hubungan antara konsumen sama barista atau owner. Ada komunikasi, jalinan komunikasi itu yang akan menjalin mereka menjadi konsumen loyal.
seperti itu. Dan itu salah satu konsep jenengan yang juga ditularkan di Batang Kopi, Pak. Iya betul. Sehingga rekan-rekan di Batang Kopi kan saya kira selama ini tidak ada yang berkeluh kesah tentang masalah bayaran. Walaupun selama ini kita hanya jangan berharap. Tapi memang yang bertahan di sini ya orang-orang yang benar ingin memajukan perkopian di Kabupaten Batang, di Batang Kopi kan seperti itu. Kalau jenengan mau cari bakti atau cari uang di dunia perkopian, ya berat. Iya. Seperti itu. Kecuali nek dagang pas ono pasar malam. Ya. Baru gandeng signature seperti itu. Signature tadi bisa endorse ya, bisa endorse di sini. Nek Pak Ale itu sebenarnya basic pendidikannya apa, Pak? Kok sampai terjun ke kopi? Basicnya saya itu pendidikan olahraga rekreasi. Oh ya, pas betul. Iya, olahraga rekreasi atau guru olahraga paling kebetulan. Seperti itu. Jadi saya itu di guru kan sudah bisa dikatakan senior. Tapi saya diajukan untuk jadi kepala sekolah itu selama ini saya tidak mau. Karena apa? Saya tidak bisa ngopi di pinggir jalan. Itu yang menjadi saya tidak mau jadi kepala sekolah. Beban. Nah, jadi guru olahraga ngajar ngerokok ngopi di pinggir jalan itu kan masih enjoy. Tapi kalau sudah kepala sekolah kan saru gitu. Makanya saya tidak mau. Guru olahraga yang rajin olahraga kan? Ya otomatis itu, ya. rajin olahraga. Betul itu harus wajib gitu. Wajib fardu Ya. ain. Fardu ain. Catat itu ya, teman-teman jangan lupa olahraga. Iya, sehat, kuat. Kuat Dan nah, lama. kontribusi. Iya. Pak Ali, pengembangan apa namanya? Bicara masalah Batang Kopi lagi. Iya. Batang Kopi itu kan 2023 ada gawe yang luar biasa. Mudah-mudahan terrealisasi. Konsep kita sudah susun dan sebagainya. Tinggal nanti kita atur keuangan. Seperti itu kan. Masalah terbesar sebenarnya dari Batang Kopi ketika ada kegiatan apa? Masalahnya yang pertama jelas kembali lagi ke keuangan. Keuangan. Ya, karena Batang Kopi ini bisa dikatakan sebuah organisasi mandiri. Yang ya maaf kata, kita tidak cawe-cawe dengan mungkin APBN ataupun APBD dan lain sebagainya. Sehingga kemerdekaan kita dalam berkegiatan itu benar-benar terjamin. Karena kita kembali lagi di Batang Kopi itu banyak orang gila kan. Banyak yang orang gila yang punya idealis yang benar-benar ingin memajukan kopi di Batang. Sehingga dengan idealis kita, alhamdulillah kita bisa berjalan. Walaupun dengan dana seminimal mungkin, kegiatan kita selalu bisa tercapai sukses. Seperti itu. Walaupun kendala keuangan jelas ada. Tapi alhamdulillah berjalannya selama ini itu bukan menjadi halangan yang menjadikan kita pesimis dan mundur dari berkegiatan. Ya kembali lagi wong edan gue sepenting tabrak seperti itu. Yang penting Yakin dan kegiatan tujuan awal kita sukses seperti itu. Apapun hadapan ajar macam-macam. Motor gede iki Ora masalah. Ono Ono gantine. Ya Mas Andi. Nanti untuk Batang Kopi itu tidak menjadi tolok ukur ya untuk penghasilan utama ya. Jangan sampai. Bahaya soalnya. Bahaya. Untuk saat ini Saat ini ya. siapapun yang berada di Batang Kopi jangan berpikir bahwa Batang Kopi itu akan menjadi penghidupan. Ya, Sementara Ya, itu sementara. bahkan kalau bisa selamanya. Oh gitu. Dalam artian apa? Setiap kita berorganisasi, bagaimana caranya kita menghidupi organisasi itu. Iya, betul. Kalau kita mencari hidup di organisasi ataupun di tempat apapun kita mencari hidup, itu pasti kacau yang rata-rata. Karena kembali lagi, wah nyong kene orang itu apa-apa, akhirnya ya sungkan. Meceng. Tapi kalau kita ingin punya tujuan atau misi yang sama dan kita padukan untuk memajukan segala sesuatu, ya kita akan siap berjalan apapun itu. Dengarkan khotbah dari Amin. Intinya tetap bekerja, tetap semangat dan jangan berharap. Iya, harus ya. Harus itu. Nah, misalnya klokro yo jangan di Batang Kopi. Jangan di Batang Kopi. Malah daripada gerundel soalnya bahaya. Bahaya.
Apalagi ada pertanyaan lagi. Ada Pak. Batang kopi itu sekarang anggotanya berapa? Yang anggota valid loh. Anggota valid, anggota aktif atau anggota semuanya? Anggota valid itu ya anggota aktif Pak. Anggota aktif 1, 2, 3, 5, 6. Ya mungkin 6 tidak ada 10 ya. Anggota aktif itu. Ya anggota aktif kita tidak ada 10. Tetapi Itu anggota resmi semua. Yang sudah yang lainnya belum melalui tahapan kecelakaan. masih dalam proses. Belum apa ya kalau itu belum belum diklat. Belum pembaretan. Pembaretan. Itu berat sekali di dalam itu. Tapi saya itu dulu ya, pertama ketemu Pak Ali ini ketika event kayaknya di Curug Pak ya, Curug Bawang itu loh. Ya. Kayaknya itu. Saya tuh sempat pesimis. Sebenarnya Ali Pantura itu masih terkenal di pas ada event Silurah. Nah, si Lurah. Ada temen yang bawa mobil di situ, Mas saya suruh jualan, disuruh Ali Pantura. Ali Pantura ya sopo, wani-wani dulu kene ngono kan ora izin warga dan sebagainya. Saya sempat pesimis dulu itu. Ini Pak Ali ini temenan bisa diajak gila ndak? Tapi ternyata lebih gila. Dan pengorbanannya itu luar biasa. Luar biasa. Jadi teman-teman junior Batang Kopi itu ya tolong Pak. Niat baiknya dijaga. Niat baiknya dijaga biar tidak menceng gitu. Terus nek jenengan kan bendahara Pak. Yep. Usaha dari Batang Kopi itu apa saja? Usaha yang menghasilkan, Yang menghasilkan. usaha yang profit ya. Sebenarnya di Batang Kopi itu kita tidak berpikir penghasilan, bukan berpikir ke profit. Untuk saat ini lebih ke kegiatan sosial. Kembali lagi kita ingin memajukan perkopian di Kabupaten Batang dengan segala kegiatannya. Kalaupun ada ibaratnya sisa anggaran ataupun hasil, ya kembali lagi ganti bensin rekan-rekan yang sudah bekerja. Sama buat beli mie ayam. Buat beli mie ayam itu pokoknya. Cocok ini Pak. Ya. Jadi kegiatan di Batang Kopi itu baik dari kegiatan sebenarnya gini. Ada kelas barista atau kelas roasting. Sebenarnya itu sangat menjanjikan untuk profit. Kalau benar-benar kita ingin mencari profit. Tetapi kembali lagi tujuan kita bukan ke profit utamanya. Sehingga untuk kelas barista pun kita anggarkan pendaftaran itu seminimal mungkin. Kita tidak cari hasil lah. Yang penting kegiatan bisa berjalan, antusias peserta yang belajar juga banyak, dan ilmu yang kita miliki bisa kita bagikan, itu sudah cukup puas kita. Sudah terbayarkan. Ya, sudah terbayarkan. Ya, seperti itu. Saja? Tidak ada yang lain? Mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Teman-teman, ada pertanyaan sanggahan atau Pak dari bendahara? Sudah cukup ya, klarifikasi sudah cukup ya. Jadi jenengan sebagai bendahara pengeluaran pembantu. Oke teman-teman, terima kasih Pak Ali atas waktu dan kesempatannya. Kapan-kapan kita mau sambang dan buat video di Mriki Kopi. Oke, siap. Siapkan sate ayam. Siap. Lamongan. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama saya WKWK. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.